Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku, mahasiswa Fakultas Syariah yang saya sayangi dan saya banggakan, untuk pagi ini kita akan belajar tentang TOEFL. Nah, TOEFL singkatannya adalah Test of English as a Foreign Language. Nah, ini. Nah, terus apa itu TOEFL? Kan gitu kan. Nah, TOEFL adalah ujian kemampuan bahasa Inggris untuk masuk ke kampus di Amerika Serikat atau negara lain di dunia. Jadi memang awalnya TOEFL ini ya untuk masuk ke kampus di Amerika ya. Tuh, untuk penutur yang bukan native bahasa Inggris. Jadi kalau yang sudah native bahasa Inggris tidak perlu TOEFL lagi karena bahasa Inggrisnya sudah pasti bagus. Jadi untuk mengukur kemampuan bahasa seseorang gitu loh ketika masuk ke kampus di Amerika, apakah nanti bisa mengikuti bahasa Inggrisnya gitu. Banyak TOEFL. Nah, penyelenggaranya dari Educational Testing Service atau ETS yang ada di Amerika. Nah, nanti ETS punya perwakilan-perwakilan di negara-negara lain di Indonesia, misalkan perwakilannya namanya IIEF di Jakarta gitu. Nanti IIEF kemudian kerjasama dengan lembaga-lembaga di seluruh Indonesia, termasuk YIN Salatiga, misalkan seperti itu ya. Jadi TOEFL itu awalnya untuk tes bahasa Inggris bagi yang mau masuk ke kampus di Amerika. Jadi Amerika pengen tahu bahasa Inggrisnya nyampe nggak ya kalau kuliah di Amerika. Jangan-jangan nanti nggak nyampe, malah bingung di Amerika, malah nyasar gitu. Nah, kemudian kegunaannya ternyata kemudian menjadi lebih umum lagi. Selain untuk kuliah di kampus luar negeri yang berbahasa Inggris, juga untuk pekerjaan ternyata. Jadi ternyata pekerjaan itu juga banyak sekali yang butuh bahasa Inggris ya. Terutama ketika nanti jenengan kerja di perusahaan yang multinasional, yang multinasional. Jadi sering ketemu dengan orang-orang di luar negeri misalkan. Maka kan harus pakai bahasa Inggris tuh. Jadi masuknya pun sudah seleksi pakai TOEFL ini, pakai sertifikat TOEFL ini. Gitu ya. Jadi sebenarnya TOEFL itu untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris kita. Kan tidak mungkin kemudian kita ngecek misalkan apa untuk beasiswa misalnya yang daftar ribuan, kan nggak mungkin dicek semua. Nah, untuk ngecek bahasanya gampang, tinggal dengan nilai TOEFL-nya berapa gitu aja. Nah, kemudian selain pekerjaan juga untuk beasiswa ya. Beasiswa itu baik yang degree maksudnya yang ada gelarnya S1, S2, S3 atau short course. Short course ini yang tidak ada gelarnya. Jadi biasanya itu hanya 2 minggu di Amerika, seminggu di Amerika, 2 minggu dan seterusnya. Saya dulu 2 bulan setengah sampai 3 bulan di Amerika ya pakai TOEFL dulu saya waktu itu. Nanti semoga jenengan bisa ambil TOEFL ini kemudian bisa dapat kesempatan untuk dapat beasiswa ke luar negeri ya. Saya berharap banget ini dengan jenengan paling tidak 1 2 lah itu sudah seneng saya. Tuh. Ini contoh beasiswanya kalau mau. Nah, jenis TOEFL ada 3 ya. Yang pertama adalah paper based. Jadi dia bentuknya nanti kertas kayak tes biasa gitulah kayak jenengan kalau UAS UTS zaman dulu itu sebelum pandemi ya. Kemudian computer based. Nanti pakai komputer tapi offline. Kemudian internet based. Pakai komputer juga tapi nanti online. Jadi dia live langsung pakai internet gitu. Nah, kita akan bahas yang paper based dulu aja ya. Untuk kita nanti fokusnya paper based dulu aja. Tuh, karena lebih murah. Nah, paper based TOEFL ada 2 juga, TOEFL Prediction sama TOEFL ITP, Institutional Testing Program ITP. TOEFL Prediction ini sebenarnya hanya latihan gitu saja. Latihan, dia non formal ya. Dia bisa diselenggarakan oleh siapapun. Bahkan nanti saya pengennya nanti jenengan juga ambil TOEFL Prediction tanpa harus bayar. Nanti saya punya soalnya itu, kemudian jenengan copy sendiri, dikoordinir oleh 1 orang, kan paling habis berapa ya? 10.000 misalkan itu atau 5.000 kan nanti dikoordinir oleh 1 orang kemudian nanti difotokopi kemudian nanti saya kumpulkan di satu kelas gitu jenengan ngerjakan gitu
jadi murah itu. Nah, kemudian yang kedua ITP. Nah, ini yang agak mahal karena dia langsung dari Amerika, kemudian dihandle oleh negara masing-masing. Di Indonesia ya di Jakarta, kemudian kita beli ke Jakarta soalnya. Nanti kita beli dulu pesan, kemudian nanti dikirim soalnya, kita kembali lagi ke sana, nanti sana yang ngoreksi dan ngasih nilai serta sertifikat. Ini ITP. Nah, kalau untuk beasiswa, untuk kuliah dan seterusnya ya pakainya ITP ini. Gitu. Nah, kita masuk ke parts of ITP. Bagian-bagian dari ITP TOEFL itu apa? Ada listening, ya. Yang pertama listening, yang kedua structure and written expression, yang ketiga adalah reading. Jadi bagiannya yang saya nomor itu ya, ada 3 bagian besar dalam TOEFL. Listening artinya mendengarkan ya. Kemudian structure and written expression itu maksudnya ya grammar, itu sama saja dengan grammar. Kemudian yang ketiga adalah reading atau membaca. Nah, kita bahas yang listening dulu ya. Listening terdiri dari 3, short dialogue, conversation, dan lecture. Short dialogue itu artinya apa? Artinya kan dialog pendek. Maksudnya ya memang real pendek. Jadi ada 2 orang ngomong, gitu kan? Ada 2 orang ngomong, kemudian sudah satu audio untuk satu soal, satu audio atau soal gitu. Satu orang ngomong 1 kali, nah, gitu kan. Kemudian soal. Contohnya misalkan ada Anto dan Wati, misalkan. Anto tanya ke Wati, Wati, how's the coffee? Kopinya gimana? Gitu kan. Kemudian Wati jawab, oh that's great. Oh, kopinya luar biasa. Gitu kan. Hanya itu saja. Dialognya hanya masing-masing 1 kalimat aja. Kemudian ada narator. Apa pendapat perempuan tadi mengenai kopinya? A. She likes the coffee. Dia suka kopinya. B. She hates the coffee. Dia tidak suka kopinya. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang A. Dia suka kopinya. Kan dia bilang, oh that's great. Gitu. Jadi gampang ya. Short dialogue itu gampang. Pendek-pendek gitu. Lah yang kedua conversation. Jadi ini yang harus pasang telinga ini conversation. Ya tadi harus pasang juga sih, tapi ini harus ekstra ya. Conversation ini agak panjang. Nah, 1 audio itu nanti bisa untuk 4 soal biasanya, sampai 4 soal. Nah, 1 orang ngomongnya tidak hanya 1 kali kayak tadi, berkali-kali gitu. Makanya panjang dia. Nah, kita masuk contoh. Misalkan ada Anto sama Wati lagi ya. Ini lakonnya Anto karo Wati. Nah, si Anto tanya, Wati, kamu lagi ngapain? Gitu. Nah, kemudian si Wati bilang, I'm buying fish. Ini saya beli ikan nih, gitu. Kemudian Anto tanya lagi, harganya berapa? Gitu. Si Wati bilang, oh harganya sekarang mahal, 40.000. Gitu. It's very expensive. Gitu. Berapa? 40.000. Gitu. Ini naik 100% dari kemarin. Gitu. Nah itu jadi panjang gitu. Nah pertanyaannya pun juga lebih dari 1 nanti. Yang pertama, di manakah kira-kira dialog tersebut terjadi? Ya, gitu. Where does the conversation probably take place? Kira-kira conversation tadi di mana ya terjadinya? Gitu. A. Apakah di pasar ataukah B di bank? Gitu. Jawabannya yang pasar karena beli cabai kan. Kemudian pertanyaan yang kedua, berapa harga cabai apa fish ya? Kemudian untuk pertanyaan keduanya adalah berapa harga fish sebelum naik kan gitu ya. Berapa harganya? Jadi tadi kan si Wati bilang bahwa harganya 40.000 nih sekarang kan gitu kan. Nah, ini naik 100% dari harga kemarin. Nah, berarti harga kemarin berapa? Berarti harganya 20.000 kan gitu. Jadi ini adalah conversation. Nah, kemudian yang ketiga adalah lecture. Lecture ini ceramah. Lecture ini ceramah ya. Jadi ada 1 orang yang ngomong, biasanya itu kayak profesornya gitu ngomong cerita tentang hal yang ilmiah. Jadi bisa jadi ilmiah itu bisa jadi apa? Geografi ya ilmiah ya toh. Kemudian arts atau seni ya ilmiah. Misalkan sains misalkan. Jadi ini tentang sesuatu yang temanya ilmiah ya biasanya. Contohnya
misalkan tentang geografi lah yang paling gampang, misalkan Jakarta. Jakarta is the capital city of Indonesia. It consists of West Jakarta, East Jakarta, North Jakarta, kemudian South Jakarta, and Central Jakarta. Kan gitu. Jakarta itu ibu kota Indonesia, terdiri dari Jakarta Barat, Timur, Utara, Selatan, dan Pusat. Dan seterusnya ya. Jakarta dipimpin oleh seorang gubernur, dan seterusnya gitu. Nah, pertanyaannya ya seputar itu, ada 3 sampai 4 pertanyaan. Yang pertama misalkan berikut ini adalah kota-kota yang ada di Jakarta kecuali gitu. Apakah Jakarta ada A Jakarta Pusat, A Jakarta Timur, B Jakarta Barat, C Jakarta Tengah. Jawabannya mana? Ya Jakarta Tengah, kan nggak ada. Adanya Jakarta Pusat. Nah, ini contoh soalnya nih. Ini contoh soalnya yang listening. Ya, listening ini ada 50 soal ya. Ada 50 soal. Nah, ini adalah yang contoh yang A, part A, berarti yang short dialog. Satu dialog, nanti ada satu soal. Satu dialog, satu soal. Nah, gitu. Nah, yang kedua nanti beda, yang part B. Nah, nanti satu conversation langsung 4 soal. Satu conversation langsung 4 soal gitu nanti. Soalnya nggak ada ya, karena memang dibacakan, tidak ditulis. Nah, gitu. Nah, ini juga sama. Ini yang lecture ya, yang ceramah tadi. Satu audio 4 soal, satu audio 4 soal, satu audio 4 soal gitu. Sudah paham nggih saya kira? Kalau tidak paham nanti silahkan ditanyakan ya, nggak apa-apa. Kemudian yang kedua adalah structure and written expression. Ini intinya grammar gitu aja lah. Lah, structure ini nanti kita tuh mencari yang benar, written expression mencari yang salah. Udah gitu aja. Nah, kita masuk contoh soalnya aja biar gampang. Nih, mencari yang benar. Jadi misalkan nih gampang. The North Pole, jadi a latitude of. Nah, kita mencari yang benar. Oh, yang benar adalah has. The North Pole has a latitude of 90 degrees north. Nah, gitu. Ini adalah structure. Nah, written expression itu mencari yang salah. Soalnya gini-gini nih. Ada garis bawah A, B, C, D gini. Ini kita cari yang salah. Nah, contohnya, ini nomor 18 nih yang paling gampang. Segregation in public schools was declared, harusnya pakai verb 3 ya. Lah, berarti yang salah yang mana? A, B, C, D. Yang salah adalah yang B. Unconstitutional benar. In benar. Kita mencari yang salah kalau gini. Yang mana yang salah yang harus dibenarkan. Gitu. Ini adalah structure and written expression. Lah, selanjutnya adalah soal reading. Reading ya gampang, kayak kalau jenengan dulu waktu ujian nasional itu ya gitu aja reading itu. Sama, jadi ya banyak satu teks gini soalnya banyak ini. Nah, ini kan teks banyak banget nih. Gitu ya, saya kira untuk TOEFL sudah paham ya. Nah, sebenarnya ada banyak lagi materinya, ada strateginya, tapi tidak cukup kalau kita belajar sekarang ya. Kita belajarnya step by step. Minggu depan kita belajar strateginya, bagaimana mengerjakan TOEFL dan seterusnya. Ya, gitu. Saya kira yang saya banggakan. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ya belum bisa maksimal. Nanti ketika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.